Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih, hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Temanya adalah orang tua sambung berasa orang tua kandung. Alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan kembali melihat sebuah video tayangan ya tentang kisah Rohana nih, anak TKW yang ditinggal ibunya dan dirawat oleh ibu angkat berketurunan Cina. Ini dia tayangannya. Iya namanya anak ini ya namanya anak kalau bukan anak kandung makin besar dia juga makin paham. Kok ibu saya nggak mancung, saya mancung. Gitu ya kan. Ini kan udah agak aneh, ibu saya kok nggak rambutnya ya, hitam, kok saya rambutnya pirang gitu ibaratnya ya. Tapi ini Ustaz Syam nih mohon izin ya, apakah ada kriteria nih? Kalau ambil contoh jangan mengarah ke fisik, kan aku yang tersinggung. Iya ngapain tersinggung? Emang udah dapat jatahnya segitu kok tersinggung, bersyukur aja. Giliran saya ngambil anak angkat mancung-mancung, PR sana. Tapi gini Ustaz Syam, ini ada kriteria nggak bagi seorang anak yang memilih orang tua sambung di dalam Islam? Karena kalau kita bicara masalah orang tua sambung kan juga mau dapat nggak gampang gitu loh. Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Maka seorang anak apakah ia berhak memilih untuk tinggal bersama dengan siapa atau yakni dirawat oleh siapa? Maka sang anak angkat tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada batas usianya. Jelas kalau dia masih kecil, sedang lagi butuh-butuhnya, mereka belum bisa memilih. Tapi kalau sudah mulai dewasa ataupun remaja, mereka akan tahu di mana dia akan ditempatkan. Maka kalau sudah bisa memilih tadi bukan lagi anak angkat hitungannya. Ya, karena di atas 18 tahun ataupun di atas daripada 12 tahun masih boleh kalau aturan negara, akan tetapi itu bukanlah sesuatu yang akan menjadi anak angkatnya tadi. Maka subhanallah, apa kriteria yang bisa dipilih oleh seorang anak? Tentunya yang pertama mestinya akan lebih baik jikalau dia memilih yang seakidah dengannya atau seagama dengannya. Kita tidak mungkin semuanya seberuntung dengan Fiti tadi. Fiti tadi mungkin Allah Ta'ala alam, anaknya tadi masih bisa berhijab gitu ya. Anaknya mungkin masih bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Anaknya mungkin masih bisa berpuasa Ramadan ya. Namun akan tetapi akan ada nanti kasus di mana ketika yang mengangkatnya adalah beda akidah dengannya atau beda agama, nanti akan kesulitan untuk menjalankan ajaran agamanya sendiri. Kesulitan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kan biasanya kita melihat apa yang dilakukan oleh orang di dalam rumah kita. Nggak ada yang sholat nih, ngapain kita sholat gitu. Nggak ada yang berhijab, ngapain kita berhijab. Nggak ada yang menutup aurat, ngapain kita menutup aurat. Nggak ada yang puasa, ngapain kita puasa. Bahkan kebalikannya, biasanya teman-teman kita bahkan yang non-muslim kalau di Indonesia ini banyak yang ikut-ikutan puasa di bulan Ramadan karena teman-temannya puasa semua. Maka carilah lingkungan yang seakidah dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan yang mahram karena akan kesulitan nanti. Mahram itu siapa? Termasuk diantaranya paman ataupun bibi, saudara daripada ayah, saudara daripada ibu. Maka mereka adalah mahram bagi kita. Seandainya mungkin kita membutuhkan seorang orang tua selain daripada orang tua kita. Jadi bukan hanya kasus meninggal dunia orang tuanya. Misal ada seorang anak dari kampung. Dia akan berangkat ke kota untuk kuliah gitu ya. Ini kan udah bisa milih dia mau tinggal di mana. Lalu dia memilih antara kosan ataupun rumah pamannya. Maka dia boleh memilih tinggal di rumah pamannya karena itu adalah seorang mahramnya juga. Saudara daripada orang tuanya. Boleh tinggal di situ untuk apa? Untuk tinggal sebagai tempat tinggalnya, penginapannya selama dia kuliah di ibu kota. Yang ketiga, apalagi yang dipilih? Dipilih untuk yakni bagaimana yang tahu untuk mendidik agamanya. Kenapa? Karena seorang anak pernah melaporkan bahwasanya orang tuanya adalah orang tua yang durhaka disebabkan karena apa? Disebabkan karena tidak dididik agama dan tidak dididik tentang pendidikannya. Maka penting bagi anak untuk memilih orang tua yang bisa mendidik dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Termasuk kasusnya, misalkan seorang anak ditinggal oleh ibunya.
ditinggal meninggal dunia oleh ibunya. Lalu sang ayah hendak menikah lagi. Lalu sang anak boleh memberikan saran kepada ayahnya untuk apa? Untuk mencarikan seorang ibu yang bisa menjadi pendidik agama baginya. Atau kebalikannya, ayahnya yang meninggal dunia, dia yatim. Lalu ibunya hendak menikah lagi dengan laki-laki. Boleh seorang anak memberikan saran terhadap orang tuanya agar memilih calon suami atau calon ayah bagi anak-anaknya yang paham agama agar bisa mendidik agama bagi anak-anaknya. Intinya ada pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak akan pernah dianggap sebagai anak kandung tapi tetap bertanggung jawab atas nafkah dan Masya pendidikannya. Allah. Wallahu taala Itu alam. cari anak kayak gitu gimana ngajarinnya tuh, bisa kalau ibunya meninggal anaknya nyariin jodoh buat bapaknya gimana Wah. tuh? Ya Keren bapaknya banget. yang paling tahu kan, gitu ya. komunikasinya Tolong bapaknya lah. ajarin dong ke teman saya anaknya itu. Karena itu guru Ajarin. saya. Ya kasih banyak Ustaz Syah untuk Iya. penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Jamaah. Yeay. Ketika anak angkat beramal soleh ini Masya Allah. Kalau anak kandung nggak usah pakai ditanya. Amal soleh anak kandung pasti orang tuanya dapat. Langsung. Kalau anak angkat bagaimana? Dan bagaimana juga kalau seandainya anak angkat ini mendoakan orang tuanya yang kalau orang tua sambung udah meninggal ya. Ya. Itu nyampe gak kira-kira tuh mau digit Nyampe. penjelasannya? Nyampe nggak ya? Silakan Ustaz Asam Maulana. dan Bunda Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini adalah Ayyamul Bid, tepatnya 14 Zulhijjah. Berarti kalau kita mau puasa Ayyamul Bid, berarti hari ini, besok sama lusa. Karena kemarin 11, 12, 13 tidak boleh berpuasa, berarti Ayyamul Bid yang 13-nya dipindahkan ke 16. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi anak angkat ini, jikalau beramal saleh, apakah amal salehnya itu, amal jariahnya itu sampai enggak kepada orang tuanya? Betul tadi gambaran dari Mas Fadli, apakah kalau dia mendoakan orang tua angkatnya sampai enggak? Nah, berbicara tentang amal jariah. Amal jariah itu kan ada 3. Amal jariah itu 3, yang mana itu amal jariah yang 3? Artinya amal jariah itu amal yang mengalir terus. Di antara amal jariah ini, 1, karena semua amal kalau sudah meninggal orangnya sudah terputus kecuali amal jariah. Amal jariah dia ada 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi guru-guru itu amal jariahnya ngalir terus karena ada ilmunya. Kemudian yang kedua adalah, mohon izin astagfirullahaladzim, adalah sedekah jariah. Sesuatu yang dibangun, disumbang, bangun masjid, bangun sekolah, bangun ini, kemudian dipakai untuk fasilitas umum. Setiap yang menggunakannya dapat pahala. Tanahnya dijadikan jalanan, orang yang lewat dapat pahala terus. Itu namanya sedekah jariah. Nah, yang kita bahas kali ini berkaitan dengan anak yang soleh. Anak soleh yang dimaksud di sini, waladun solihah di sini, walad itu anak ya. Anak ini bukan anak kandung sebenarnya. Semua anak, ya, bukan hanya anak kandung. Semua anak yang kita berbuat baik kepadanya itu akan menjadi amal jariah. Atau anak soleh jadi amal jariah buat orang yang berbuat baik padanya. Entah itu anak kandung, entah itu anak murid, entah itu anak buah. Anak karyawan kita itu luar biasa. Maka semua ini pun akan mengalir kepada orang yang berjasa padanya. Wah, Ibu Kartini ini banyak sekali amal jariahnya ya. Karena semua perempuan-perempuan kayak Bunda Lulung, semua ini dapat pahala mengalir terus. Nah, gimana kalau berdoa? Sebaiknya menyebut namanya dan binnya atau pembintinya. Karena dia tidak ada jalur nasabnya. Jalur nasabnya terputus. Maka sebaiknya kalaupun dia berdoa harus menyebutkan bin ataupun bintinya. Anda bisa berkata, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tuaku. Harusnya disebutkan lebih detailnya supaya aman. Saya kasih perumpamaan. Kalau Bunda Lulung main arisan, anaknya yang bawa uang arisan, pasti anaknya berkata, ini arisan nama makku. Tidak usah sebut namanya Bunda Lulung. Tidak usah. Udah tahu. Udah tahu itu anak Tapi saya. kalau anak angkatnya harus sebut Ibu Lulung ini. Jadi harus sebut nama Bunda Lulung. Nah, kalau tidak sebut namanya Bunda Lulung nggak bisa. Karena orang tahu, nggak tahu siapa orang tua angkatmu.
Jadi perlu diperjelas. Iya, Masya Allah. Terima kasih Iya. banyak Ustadz Maulana Iya. atas penjelasan. Jadi Karena kalau kan misalnya tidak usah seandainya- munasab kalau Ya, tapi kalau seandainya mendoakan bisa-bisa Bisa, saja bisa, nyampe. bisa aja. Atau mungkin amal baiknya dapat juga tuh yang namanya. amalannya. Iya, Masya Tapi kalau Allah. mendoakan sebaiknya sebutin. Kan nama. Oke, kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita masuk ke segmen ini nih, tanya jawab dari jamaah ke ustadz-ustadz ya. Di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram Cinta Restia 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi. Apakah doa orang tua yang selalu kita baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira akan sampai ke ayah sambung? Syukron, saya tunggu jawabannya. Karena ini kan doanya kan sebenarnya buat doa kepada orang tua. Orang tua ini kan belum tahu ya apakah orang tua kandung aja yang berlaku nih Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya. Kalau doa kepada kedua orang tua sudah disampaikan guru kita tadi bahwasanya yang disebut adalah waladin. Waladin itu beda dengan ibnin. Kalau waladin semua anak soleh. Kalau ibnin anak kandung. Berarti kalau seorang anak mendoakan Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira adalah untuk kedua orang tua kandungnya. Kandungnya aja Orang tua berarti. kandungnya. Tapi di akhir doa ini menyebutkan kama robbayani shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecilku. Berarti bisa jadi orang tua sambung yang misalnya dia ayah tiri atau ibu tiri yang dia ambil dari waktu dia masih bayi sekali, itu disayangi juga kan, disayangi, dirawat, dididik, maka bisa jadi juga mendapatkan doa tadi. Tapi lebih detail lagi kalau misalnya dia orang tua angkat, sebutkan namanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi lebih khususon ya Lebih jadinya ya. khususon. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau cerita. Orang tua saya nikah lagi. Namun saya agak sulit menerima ibu angkat saya ini. Ya Allah, bagaimana seorang anak mampu menerima orang tua angkat, terutama ibu baru dalam Islam? Itu bukan Aira kan? Bukan. Ini Naura kayaknya. Bukan Aira Mas Dita. Anwar, Anwar. Nah, bukan Aira tapi Naura kakaknya. Ustaz Jalulung aja yang jawab deh. Kalau Ustaz Maulana nanti jawabnya Iya. ngomel lagi Soalnya sama kita mama anaknya. ya. Iya. Mohon izin Ustaz, Kak Fadli. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Inilah dilema bagi seorang anak. Kalau orang tuanya nikah lagi misalnya bapak, ntar aku punya ibu tiri. Tapi kalau nggak nikah lagi kasihan bapakku. Bagaimana Kak ini? Udah gitu ternyata udah terlanjur nikah. Bagaimana saya menerima seorang ibu di rumah saya yang bukan ibu kandung saya? Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa kalau anak ini masih kecil-kecil mungkin orang tuanya bisa memberikan pengertian. Tapi kalau pada gede-gede, udah pada balik, udah paham. Ingat jodoh itu di tangan Allah. Siapa yang pengen menikah lagi? Siapa yang gak pengen menikah? Itu semua udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terimalah takdir kita bahwa oh kita memiliki ibu sambung. Mungkin kita terlalu banyak menelan yang namanya berita-berita mitos. Oh ibu tiri atau ibu angkat atau ibu sambung itu sangat kejam. Seperti cerita-cerita yang mungkin ada di televisi misalnya. Jadi pertama kita konsultasi dulu sama ayah kita. Ayah kayaknya ini aku tuh belum bisa nerima ya, gimana ya. Ayah sih cinta sama dia tapi saya belum bisa. Saya belum bisa melupakan ibu saya yang sudah gak ada misalnya. Jadi ngobrol sama ayah. Kenapa? Paling enggak kita tahu apa keinginan ayah kita dan apa yang kita inginkan. Ini yang pertama. Jadi ngobrol. Jangan udah benci, udah kesel kita tinggalin ayah kita. Kan kasihan ayah kita. Yang kedua, tak kenal maka ta'aruf. Gimana mau kita kenal sama ibu tiri kita kalau kita nggak mau ngobrol, nggak mau saling namanya kenal. Artian gini loh, kenal lebih dalam. Kenapa? Kalau kita ngomongin ibu tiri dibilang kejam, jangan sampai kita jadinya durhaka kepada Rasulullah. Kenapa? Lah Rasulullah maaf, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Hafsah. Apakah Fatimah tidak setuju? Kan enggak. Walaupun mungkin kita bilang itu kan Rasulullah, tetap kita cinta Rasul, kita coba belajar dari uswatun hasanah Rasulullah. Dan juga kita kalau udah kenal sama ibu tiri kita atau ibu sambung kita, maka kita akrab-akrabin, istilahnya PDKT lah, pendekatan, ya kan? Kenapa? Jangan terkena mitos bahwa oh ibu tiri begini, jangan. Kenapa? Gimana pun juga seorang wanita kalau dideketin, hatinya luluh. Karena saya seorang ibu. Iya, dan Karena saya seorang pengalaman ibu. banget kan. Oh, iya. punya ibu dua. Itu dia masalahnya. Kenapa sih bisa ngomong kayak gini? Karena ibu saya dua. Ibu saya dua aja repot. Bagaimana kalau ibu saya 3 atau 4?
Dan yang paling sedih adalah suami saya punya mertua 2. Nah itu dia masalahnya. Maka kita doakan ya, semoga kita sebagai anak ya bisa ngadepin yang namanya ibu sambung atau kalau kata orang ibu tiri. Kayaknya gimana gitu ya. Dan yang kedua jangan lupa ketika kita ngobrol sama orang tua kita jangan kita pakai emosi. Kenapa? Kalau pakai emosi dia marah kita marah bubar keluarga. Gak enak kalau bubar. Acara bubar aja kita kagak enak. Iya. Bukan kayak begitu Bu? Bukan. Pak? Bukan. gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya. Dan si ibu juga harus kenal juga. Jangan cinta sama bapaknya tapi gak cinta sama anaknya. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Jangan. Harus cinta sama ayahnya, sama anaknya, sama keluarganya. Ayah di sisiku, ku dipuja Dan dimanja, tapi bila ayah. Nggak gitu Kenapa nadanya. jadi begitu? Tapi bila Ini kayaknya ini calon bapak tiri nih. Calon bapak tiri nih ya. Enggak, dia Kayaknya. takut. Oh takut Makanya ya. selalu nyanyiin itu. Anaknya makanya gak mau punya ibu tiri. Jangan. Kudunya kita baca doa. Robik firli wali walidaya. Warahmu makama robayun isogri. Jadi seorang Amin. anak bisa menerima orang tuanya. Orang tua juga bisa menerima anak-anaknya. Tadi kan Tadi gua saya ngomongin, bilang. tadi kan Gimana? ngomongin Iya. suaminya punya mertua Mertua 2. dua. Maksudnya apa Istrinya itu? 2 juga suaminya. Maksudnya ibu saya 2. Oh, ibunya Saya Ustazah ada 2. dua, Bukan gitu. suaminya Pak Ibu Ustazah punya 2 istri menantu gitu. Bukan. Istri 2 kan? Iya. Bukan ya. Di dekat rumah saya dagang istri 2 loh. Iya. Ini kita mau lanjut lagi nih. Ya yang namanya warisan. Ini kan warisan ini namanya fitnah. Makanya dibilang harta segala sesuatu orang yang meninggal itu dikembalikan kepada Allah. Biar Allah yang ngatur. Tapi ya anak Tapi kan kalau yang sambung namanya anak sambung bisa itu. nggak jadi ahli waris? Oh, ya gimana ya? Kok Kalau gimana? yang namanya anak sambung jadi ahli waris itu kayaknya kebanyakan sih hibah. Pokoknya intinya itu sebagai anak kandung sama anak angkat Tapi tuh beda. gimana kalau orang tuanya sambungnya udah nggak ada, udah meninggal. Terus gimana tuh Ustazah? Bisa Kan nggak tadi gitu? udah saya bilang yang namanya anak kandung sama anak angkat itu beda. Gimana sih udah dibilangin juga. Nanya lagi, Kalau nanya nanya lagi. Ustazah jangan terlalu Malah saya kenceng-kenceng. dipotong, saya Apalagi bikin masalah ngejelasin juga. harta. Dia kan takut nanti Astagfirullahaladzim. anaknya ke bagian harta. Orang nanya Karena terlalu baik-baik, banyak dijawab anak angkatnya. ngegas. Udah deh yang di rumah, sabar ya. Kita akan dengarkan jawabannya setelah satu ini aja. Biar dia gak ngegas dulu. Ya tetap di Suramit Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kayaknya direndam, gara-gara kita bilang suaminya.